Wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok metode KNN akan menjelaskan tentang perancangan deteksi masker menggunakan metode TensorFlow dan KNN pada area kerja. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada Faisal Abdau, yang kedua ada Syah dan Suro, yang ketiga ada Panji Satrio, dan yang keempat ada Fajri Awaludin, yang terakhir ada Raja Sabyan. Oke. Pemateri pertama akan dijelaskan oleh Kang Faisal Abdau. Mangga Kang Faisal Abdau. Boleh di ini selanjutnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Faisal Abdul akan menjelaskan tentang pendahuluan berdasarkan data dari Kemenkes.co.id International Labor Organization. Setiap tahunnya ada sekitar 2,3 juta orang yang meninggal karena pekerjaan di seluruh dunia, termasuk akibat penyakit dan kecelakaan. Sebagian besar kasus kematian disebabkan oleh penyakit akibat kerja, mencapai 2,02 juta kasus. Indonesia memiliki populasi pekerja yang besar sehingga penting untuk meningkatkan kesehatan dan keselamatan kerja. Guna meningkatkan produktivitas, penggunaan masker menjadi langkah penting dalam meminimalkan risiko penyakit di lingkungan kerja. Untuk memastikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan, digunakan metode transfer flow dan KNN dalam pendeteksian penggunaan masker sebagai alat yang berguna untuk memastikan penggunaan masker yang tepat dan konsisten. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan tentang metode penelitian oleh Kang Syahdan Suro dan Kang Panji. Baik, akan saya ambil alih. Terima kasih kepada moderator. Yaitu ada metode penelitian yang dimana ada dua. Yang pertama ada KNN, yang kedua ada TensorFlow. Yang pertama KNN itu K-Nearest Network, yaitu adalah algoritma yang mencari nilai terdekat dalam contoh yang diberikan untuk melabeli setiap kelas dalam data latih. Setelah data diberi label, jumlah kelas terdekat menjadi milik kelas data. Proses ini tidak menggunakan model, hanya menggunakan memori. Konsep dasarnya adalah mencari jarak terdekat dari data yang akan dievaluasi dengan menggunakan data terbaru pada data latih. Selanjutnya ada TensorFlow. TensorFlow Object Detection API adalah open source framework yang dapat digunakan untuk mengembangkan, melatih, dan menggunakan model deteksi objek. Sistem ini sudah banyak diterapkan pada berbagai produk Google, antara lain pencarian gambar, deteksi wajah, dan plat nomor kendaraan pada Google Street View, Google Assistant, Waymo, atau self-driving car, dan lain-lain. Yang kedua ada cara kerja yang akan dijelaskan oleh Kang Syahdan Suro. Baik, selanjutnya cara kerja alat, yaitu yang pertama peralatan yang dibutuhkan pada membuat program untuk deteksi masker ini, yaitu ada kamera di laptop sebagai alat untuk menangkap video inputan ke dalam program, dan ada beberapa tools yang dibutuhkan pada laptop tersebut, yaitu software Visual Studio Code yang dapat memprogram bahasa Python serta beberapa library
yaitu OpenCV dan dataset dari wajah, mulut, ataupun masker. Next. Selanjutnya yaitu perancangan sistem. Program ini menggunakan library OpenCV untuk memproses citra video yang diambil secara langsung melalui kamera laptop. Nah, setiap frame video diolah oleh program ini. Kemudian tahap akhir dari program ini yaitu mendeteksi apakah objek tersebut memakai masker atau tidak. Jika objek tersebut menggunakan masker, maka tidak ada bunyi nomax. Jika objek tersebut tidak memakai masker, maka kamera pada laptop akan mengcapture, kemudian akan melakukan zoom, dan ada peringatan dari suara dari laptop itu nomax berwarna merah, dan juga ada frame pada kamera videonya. Next. Sebelum masuk ke pembahasan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu flowchart atau alur diagramnya. Yang pertama ada mulai, yang kedua ada citra latih, yaitu citra yang digunakan sebagai data training. Yang kedua ada pre-processing, yaitu langkah awal yang dilakukan secara real time menggunakan TensorFlow. Yang ketiga ada klasifikasi pengenalan wajah menggunakan masker atau tidak. Yang keempat adalah jika tidak menggunakan masker, maka webcam akan otomatis memfoto dengan hasil zooming serta mengeluarkan suara peringatan. Yang kelima ada melakukan implementasi dan pengujian pada sistem yang akan menghasilkan nilai tingkat akurasi, presisi, dan recall. Pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Kang Fajri Awaludin. Kepada Kang Fajri Awaludin dipersilahkan. Selanjutnya pembahasan tentang program akan dilanjutkan oleh Kang Fajri Awaludin. Untuk hasil pengujian dari alat ini itu kita bisa lihat video dari video tersebut. Namun video dan programan ini agak sedikit beda karena programan yang sudah jadinya itu memakan banyak performa, jadi yang ada aja. Nah, di sini itu outputnya jika ada wajah yang memakai masker, itu nanti frame dari kamera tersebut mengidentifikasi berupa berwarna hijau dan ada keterangan akurasinya juga. Nah, ketika ada wajah yang tidak memakai masker, maka frame tersebut akan berwarna merah dan menampilkan akurasi juga dalam bentuk persen. Nah, selain itu, pada waktu ada wajah yang tidak memakai masker, itu nanti terdapat sebuah proses citra. Proses citranya itu ketika tidak ada wajah yang memakai masker, maka kamera akan menangkapnya, mengezoom, lalu men-sharpening atau mempertajam gambar. Nah, kalau tidak pakai masker juga, itu nanti ada output berupa suara peringatan. Mungkin segitu pengujian dari alat ini. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hasil dari mentraining dataset untuk bahan klasifikasi masker, deteksi masker tersebut. Nah, di sini kita bisa lihat untuk hasil training akurasi, kita itu mendapatkan angka keakurasian yang cukup stabil dan meningkat. Karena di sini juga kami ada sekitar 3.000 file foto yang digunakan dari wajah yang tidak pakai masker dan wajah yang memakai masker. Untuk datasetnya mungkin seperti itu. Untuk proses mentraining data ini digunakan proses CNN.
Namun terdapat klasifikasi KNN yaitu karena dataset kita itu tidak menggunakan wajah dari kita. Jadi datasetnya itu fotonya itu ngambil dari wajah orang lain dan itu nanti diklasifikasikan mirip yang mana. Jadi kalau KNN kan mencari mirip yang nilai sebelah mana, apakah dia memakai masker atau tidak. Nah, untuk mengklasifikasikan itu bahwa memakai masker atau tidak, itu diperlukan metode KNN. Oke. Terima kasih. Mungkin hanya itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sebelum ditutup, saya akan menjelaskan sedikit tentang kesimpulan. Jadi, untuk kesimpulan metode KNN, pelatihan model CNN dilatih menggunakan dataset wajah dengan dan tanpa masker menggunakan TensorFlow. Hasil pelatihan ini akan digunakan dalam sistem deteksi masker. Evaluasi yang menggunakan KNN digunakan untuk membandingkan fitur-fitur visual dari gambar wajah. Dari gambar wajah yang diuji dengan data yang telah ada sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan pengguna masker. Tujuan sistem deteksi masker adalah sistem deteksi masker yang menggunakan metode TensorFlow dan KNN dirancang dengan tujuan meningkatkan kesehatan dan keselamatan di area kerja. Sistem ini diharapkan dapat memantau penggunaan masker secara otomatis dan meningkatkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Proyek kali ini yakni proyek deteksi masker pada area kerja. Kenapa harus dibutuhkan? Karena KNN sendiri memiliki konsep yang sederhana dan mudah diimplementasikan. Karena algoritma KNN sendiri ini relatif mudah dipahami dan diimplementasikan karena klasifikasinya berbasis instan, yang berarti tidak memerlukan proses pelatihan yang kompleks seperti algoritma pembelajaran mesin lainnya. Yang kedua, KNN memiliki label yang jelas dan tegas. Karena KNN memerlukan dataset dengan label yang jelas dan tegas, yaitu gambar wajah dengan masker dan tanpa masker. Yang ketiga, yaitu KNN toleransi terhadap variasi data. Yang dimaksud toleransi adalah KNN dapat bekerja dengan baik ketika ada variasi dalam data pelatihan. Yang terakhir, yaitu KNN dapat mendeteksi real time. KNN sendiri dapat digunakan untuk mendeteksi real time karena tidak memerlukan waktu pelatihan yang lama. Meskipun begitu, KNN memiliki keuntungan-keuntungan atau memiliki kekurangan-kekurangannya. Perlu diperhatikan bahwa kinerjanya mungkin tidak setinggi algoritma pembelajaran mesin yang lain, contohnya seperti CNN dan yang lain-lain. Baik, ini merupakan daftar pustaka atau referensi yang kelompok kita pakai untuk menulis paper. Referensi ini kita dapat di 5 tahun terakhir untuk referensi-referensi yang kita gunakan. Selanjutnya saya serahkan. Untuk penutupan, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.